Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, hadir kita di sini untuk apa? Kepentingannya apa? Gak ada yang lain. Datang karena Allah, ya, untuk mendapat ke tempat itu, dapat ridhonya Allah. Itu aja. Karena kepentingan-kepentingan yang lain, yang sudah umurnya 50 tahun, 40 tahun, 70 tahun, sampai sudah seumur itu pasti dia sudah menikmati, sudah terpenuhi apa yang apa yang diharapkan oleh kita. Itu sudah terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi tidak sampai umur 70, tidak sampai umur 50, ya. Cuma kadang-kadang nggak kerosok kan gitu ya. Kayaknya kurang aja. Memang tidak pernah cukup. Karena dalilnya Rasulullah sendiri mengatakan orang punya gunung emas ya kurang kayak ini, gunung mana sih kurang lain. Jadi tidak akan pernah puas, tidak pernah cukup. Ya, cukupnya itu orang itu yang tidak punya kebutuhan lagi kalau dia meninggal dunia, kalau dia sudah berkalang tanah. Maka dari itu, untuk supaya kita tidak terus-menerus merasa kurang cukup, maka cukupnya itu hanya bisa diselesaikan dengan berzikir kepada Allah, dengan bersama Allah, baru cukup. Nah, maka dari itu saya berani makan cukup apa? Karena bersama Allah itu yang sudah kita tahu bersama dan kita sudah rasakan bersama, ala bidzikri tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram, menjadi nyaman. Pilih mana? Banyak tapi enggak tentram. Ya, pasti orang pilih tentramnya, karena tentram itu pasti merasa cukup. Apalagi sudah cukup tentram lagi. Ya. Begitu juga dalam kondisi kita tidak mungkin terus senang. Dalam keadaan tidak cukup, pasti enggak tentram. Tapi tentramnya ya toh disertai. Jadi kalau sudah berzikir, sudah bersama Allah seperti yang saya sampaikan, mau ada mau nggak ada stabil. Stabil apanya? Stabil kita menghadapinya, bisa sabar, bisa ridho, bisa kuat sambil menunggu, ibarat malam menunggu siang, dari gelap menuju terang, itu berputarnya. Nggak ada lagi alatnya, cuma ini, cuma zikir. Mau cari ilmu yang mau gimana pun nggak bisa, cuma zikir. Nah, maka dari itu tinggal kita periksa, kalau kita kok kurang apa aja? Kurang semangat, ya, kurang duit, kurang sehat. Itu kita harus lebih meningkatkan zikirnya supaya Allah mencukupi kekurangan-kekurangan itu. Minimal kalau masih memang tidak ada perubahan, itu kita diampuni dosa-dosa kita, dikurangi dosa-dosa. Umpamanya juga sampai mati sekalipun, yaitu di husnul khotimah kan kita. Itu keuntungan zikir itu. Makanya kajian-kajian orang tasawuf itu aslinya nggak ada kajiannya, cuma memberikan keterangan zikir, diberikan motivasi, dikira hasil-hasil zikir itu tadi sudah selesai. Yang sering saya sampaikan, mau tentram zikir, mau cari rezeki zikir, sabar zikir, khusyuk sholat zikir, semua zikir. Ya tinggal zikir aja, zikir aja. Makanya zaman dahulu orang setelah belajar zikir itu sudah berhenti bertanya, sudah nggak ada yang ditanyakan lagi, langsung dia mengamalkan. Karena ulama-ulama yang top-top itu bukan hanya sekedar mengamalkan, dia berholwat. Seperti Imam Ghazali, sejarahnya itu berholwat langsung. Gitu.
Nah kalau kita untuk berholwat nggak mungkin ya toh. Nah kita kemana saja, di mana saja terus saja berzikir. Nah ini harus dilatih, dibiasakan. Nggak bisa kalau nggak dibiasakan, nggak dilatih nggak bisa. Jadi sampean kalau dengar di YouTube masalah torekat, masalah tasawuf ini, itu dijelaskan sampai notok Bali wis zikir iku wis. Jadi sampai nanti lo kok gini wis zikir pokoknya sudah itu nanti. Nanti ada yang berselisih ini ngomong gini, sing penting wis zikir gak berselisih ya zikir itu sudah. Gak ono main ya sudah. Itu sudah jelas, makanya sering saya jelaskan rujukan kita itu Syekh Abdul Qadir Jailani pada umumnya jadi ulama yang jadi rujukan oleh ulama ahli sunnah, begitu juga yaitu Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu itu jadi rujukan. Beliau itu orang-orang ulama besar ya. Dan dalam kondisi sukses di dalam menjalankan agama, begitu juga syiarnya, begitu juga tulisannya. Tapi ujung-ujungnya beliau itu merasa resah, merasa bimbang, bahkan stres. Dan dia menyatakan sendiri. Akhirnya apa selesainya? Ya cari guru. Setelah ditalkin selesai. Nah makanya kadang-kadang para kiai, para ulama itu menganjurkan orang belajar zikir itu karena melihat sosok ulama tadi, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir itu rata-rata bekas ulama. Jadi seakan-akan jadi ulama dulu baru boleh zikir gitu. Kebetulan ulama yang betul-betul sudah jadi ulama baru dia nyari zikir. Jadi kadang-kadang orang mengatakan, loh harus kuat dulu syariatnya, harus kuat ilmunya dulu, baru itu sejarahnya orang. Iya memang. Tapi bukan berarti harus seperti karena kebetulan. Sekelas itu aja pusing, bingung. Akhirnya yang menyelesaikan apa? Talqin itu. Hatta kamu hafal 1000 kitab kata Syekh. Kalau belum ditalqin, sampai di ilmu Allah tapi tidak bersama Allah. Nah inilah keuntungan kita. Maka itu diambil oleh para kiai-kiai, para ulama, pengamat-pengamat itu menyatakan bahwa belajar torekat itu harus syariatnya dulu kuat, karena contoh-contohnya dulu memang orang-orang yang sudah ulama yang syariatnya kuat. Itu diambil rujukan. Padahal guru kita sendiri jangan yang sudah bersyariat, yang sama sekali nggak tahu agama pun, dan yang tul-putul nggak pernah sholat pun ditalkin, ditorekatkan. Kan ini ya untung kita kalau syaratnya itu wah kita nggak bisa masuk torekat. Alhamdulillah pemirsa abah guru kita Syekh Kyai Maswabil Wafatajul Arifin, beliau adalah guru mursyid kamil mukamil dan beliau tuh mujadid pembaharu. Jadi pemahamannya bukan syariatnya dulu yang harus kuat, yang harus kuat tuh iman tauhidnya dulu. Karena syariat itu ibarat rumah, iman tauhid itu pondasinya. Jadi rumah itu mau tidak susun, apalagi susun itu butuh pondasi. Jadi syariat butuh pondasi iman tauhid, torekat juga lebih-lebih lagi harus diperkuat lagi karena rumah tingkat 2, hakikat rumah tingkat 2. Iman tauhidnya lebih dikuatkan sekaligus maintenance-nya dijaga. Nah kalau sudah pondasinya sudah kuat, mau tingkat berapa? Ya, mau seperti hotel gak ada masalah. Jadi berbicara ilmu setinggi apapun pengetahuan kita hakikatnya, sampai kepada pemahaman wilayatul wujud kita mesti paham, gak ada masalah. Nggak kira gendeng ya itu, nggak kira sesat.
Nah, ini enggak, makanya naik. Karena pondasinya enggak kuat, kena angin roboh. Ya. Karena ini caranya syariatnya dulu yang harus kuat, bukan. Nah, maka dari itu kita terus-menerus untuk menguatkan keimanan itu bukan lagi dihimbau, tapi sudah ada manhajnya, ada metodenya. Jadidu imanakum bikasurti kawidi la ilaha illallah. Utuhkan imanmu yang berantakan itu ya dengan membaca la ilaha illallah. Itu maintenance-nya tiap sholat. Nah, kalau enggak sama cuma dihimbau, saudara-saudara harus kuat iman. Nggih. Nah, tauhidnya dengan zikir ismu zat. Sudah dua itu tak. Nah, ini sudah sering saya ulang-ulangi. Setelah duanya kuat, ya toh, disebut nama Allah, wajilat qulubum, ada getaran nyambung ke Allah, ada terasa Allah itu dekat sama kita. Baru disampaikan ayat-ayat Allah itu, baru ilmu masuk. Ilmunya Allah itu ada perintahnya, ada larangannya, baru masuk. Kalau enggak, ilmunya masuk, imannya enggak terbina, tauhidnya enggak terbina, ilmunya sohe, imannya tanpa iman. Bagaimana kira-kira orang berilmu tanpa iman, tanpa tauhid yang bersih? Ini berbahaya. Jadi ulama juga, tapi ulama ulama jahat, berbahaya itu. Karena kalau ulama jahat itu menular. Kalau bukan ulama ya orang biasa nggak menular ya untuk dirinya sendiri. Maka itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah, lebih daripada Dajjal. Orang ketakutan kalau Dajjal, jangan khawatir, Dajjal itu sudah ada yang nangani. Nabi Isa dengan Imam Mahdi wis ana sing nangani. Tapi sopo sing nangani ulama su'i yang bergentayangan ini? Nah, itu ditakuti karena nggak jelas fase surbannya tinggi, potongannya sama, tidak bisa fase. Ya sholat juga, puasa ya apa ya, bingung bagaimana caranya kan gitu ya. Nah, makanya itu ditakuti Rasulullah. Jadi tanda-tandanya orang yang takwa itu yang mana? Sederhana aja. Tanda-tandanya orang takwa itu dia percaya kepada yang gaib. Di Al-Baqarah itu mendirikan sholat, membelanjakan sebagian hartanya. Sudah itu tak. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.